Kita berdoa supaya bulan September ini keadaan akan menjadi lebih membaik lagi, amin. Kalau sudah dengar suara Bear, biasanya kita akan lebih optimis gitu ya. Katakan yes. Jadi saya berdoa walaupun kita mengalami bulan-bulan yang sulit, tapi doa saya untuk semua kita gitu ya. Supaya semua kesulitan yang pernah kita alami itu ya istilahnya akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima, amin. Katakan amin, yes. Nah saudara-saudara, saya masih berteman dengan Musa gitu ya. Saya nggak tahu berapa karena sudah 2 minggu saya lihat, aduh kalau Elisa hanya sedikit, ini lebih panjang lagi. Saya berdoa saudara, saya akan selesai sebelum saudara bosen gitu ya. Nah saudara-saudara, sebelum tentang Musa, saudara-saudara, di Alkitab seringkali menggambarkan kita sebagai domba, betul ya? Dan Tuhan adalah gembala kita. Bagus nggak saudara itu analoginya? Senang ya, saudara pasti melihat begini, wah kalau saya domba, Tuhan adalah gembala, maka saudara akan membayangkan Mazmur 23, saudara dibaringkan di rumput hijau dan lain-lain sebagainya, kita senang disebut domba gitu ya. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau kamu mau ngatain orang, jangan katain dia titit dan lain-lain, katakan dia domba gitu ya, supaya kehidupan domba akan terjadi dalam kehidupannya, kira-kira begitu saudara-saudara. Nah ternyata saudara-saudara di dalam Alkitab kita bukan hanya digambarkan sebagai domba juga. Mazmur 32 ayat 8 dan 9 firman Tuhan berkata begini, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Dan ayat 9, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Jadi selain digambarkan sebagai domba, Tuhan juga pernah menggambarkan kita sebagai bagal ataupun kuda yang bebal. Dalam beberapa bagian saudara-saudara, mungkin orang Kristen yang model bagal ini lebih banyak daripada yang model domba. Alkitab bilang janganlah seperti bagal yang bebal, sok keras kepala, terus melarikan diri dan menentang kehendak Tuhan. Banyak gak orang yang kayak gitu? Banyak saudara-saudara gitu ya. Saya tahu di sini ada banyak guru sekolah minggu. Saya tahu di sini ada banyak juru masak. Saya tahu di sini ada banyak juga pemimpin-pemimpin. Saya tahu di sini ada banyak orang dengan kapasitas dan potensi, namun masih menahan diri dan tidak melakukan apa-apa untuk gereja Tuhan. Nggak tahu karena apa, tetapi biasanya karena ini saudara-saudara, karena mereka meminta supaya Tuhan akan mendatangi mereka dengan les, kemudian lemparkan ke kuda, ke bagal, dan kemudian biarkan Tuhan mendekati kita. Saudara mengerti maksudnya ya? Kita menjadi orang Kristen yang sombong, kita mau gereja yang kejar-kejar kita, dan bukan kita yang mengejar-ngejar gereja atau kita mengejar-ngejar Tuhan. Saya nggak lagi nyinggung seseorang, saudara, ini lagi baca Alkitab aja. Kalau saudara merasa tersinggung, teman saya bilang puji Tuhan, ya, nggak apa-apa ya, untuk kebaikan kita bersama. Jadi ada orang yang memilih gitu ya, untuk jadi seperti bagal ini. Dia keras kepala, bebal. Dia tahu dia bisa melakukan sesuatu, dia tahu dia punya potensi untuk gereja Tuhan, tetapi dia memiliki banyak alasan. Kalau ditanya pasti memiliki banyak alasan yang membuat dia seperti Tuhan harus melemparkan tali kepadanya dan kemudian ikat lehernya supaya Tuhan bisa mendekat kepadanya dan berbicara kepadanya. Apakah itu salah? Saudara, ini bukan soal benar salah, ini soal tipe orang. Ada yang domba, senang ngikutin gembalanya, tapi ada yang seperti bagal ini saudara-saudara. Dan kepada bagal-bagal ini pun Tuhan bilang, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Berarti khusus kepada orang-orang ini Tuhan akan memberikan, atau Tuhan akan memberikan pelajarannya dengan cara khusus saudara-saudara, mesti pakai tali rupanya.
Katakan begini saudara-saudara, saya kenal orang itu. Kok saudara muka marah gitu ya? Bilang juga sama orang, lihat orang samping kanan, bilang saya kenal orang itu. Mirip saya dia. Ya saya punya tali lupa di bawah gitu ya. Boleh saya cerita tentang Ivi ini, kisah bukan yang negatif Ivi, ini sebut ya. Ivi, dari semua anak saya mesti minta izin kalau mau khotbah tentang keluarga. Izin ya Ivi ya. Ya. Jadi Ivi, semua anak saya pintar gitu dan mandiri gitu ya. Jadi dari TK saya tidak mau mengikatkan tali sepatu pada orang. Gitu ya, saya ajarin biar dorang tak suar-suar, biar dorang tak maling tuang kanan kiri, dorang harus ikat tali sepatu sendiri. Selama beberapa waktu itu saya beli yang nggak pakai tali, pakai perekat. Tapi saya pikir mereka juga tetap harus tahu belajar. Akhirnya saya pada usia tertentu sekitar 6-7 tahun mau SD kan mesti pakai sepatu yang ada talinya gitu ya. Nah untuk anak kecil sekitar 6-7 tahun biasanya tali sepatu itu lebih panjang dari sepatunya, betul nggak? Nah Ivi ini gitu ya, dia selalu melakukan sendiri dan karena sering terbuka saudara-saudara, maka dia punya cara adalah dia ikat terus sampai dia nggak bisa buka lagi gitu loh. Pertama tujuannya supaya dia nggak copot lagi karena mungkin dia malas gitu ya, dia malas mau buka-buka terus, jadi dia ikat lalu kemudian dia gulung-gulung sampai dia tak cako-cako gitulah. Begitu dia buka dia cuman tendang bawahnya, tak lempar sepatunya, dia nggak perlu buka talinya, mengerti maksudnya ya? Begitu mau pakai lagi, yang dia lakukan adalah dia semakin tarik tuh tali, dia pikir dia mau buka itu. Dia pikir mau buka itu padahal saudara tahu itu justru semakin membuat talinya makin kencang mengikat. Ivi so lupa, mama masih ingat itu ya. Lalu dalam keadaan so begitu dia juga masih gengsi untuk datang kepada mamanya gitu ya. Walaupun mamanya so lihat dia seperti so basuar, dia so tarik sana, tarik sini. Ya sudahlah, akhirnya dia menyerah. Lalu dia nggak mau bilang dia salah. Dia bilang, Ivi so baking, mar ndak jadi. Bagus kan, pinter kan dia. Ivi so baking, mar ndak jadi. Terus kita bilang, Vi, bagaimana kata kok nggak so tarik semua, so lebet tak ika mati. Dia juga nggak mau kalah saudara-saudara karena dia memang smart. Dia bilang begini, Ivi pikir kok kalau Ivi baking begini dia mau tak buka. Nyanda Ivi, dia mesti begini caranya Lalu diajarin pelan-pelan sampai berhasil tak buka. Dan sejak itu saya mengajarin bagaimana ikat tali, satu kali langsung tak ikat kuat gitu. Kira-kira seperti itu. Paling tinggi 2 kali putar. Nah saudara-saudara, sebenarnya Ivi ini mewakili kita manusia ini hari-hari ini. Dalam kehidupan kita so terlalu banyak bekerja dengan kekuatan sendiri. Akibatnya simpul tali kehidupan kita so baku cako, complicated. Dan dalam keadaan itu semakin kita tarik, semakin kita berusaha dengan tenaga kita sendiri, semakin mengikat kuatlah simpul itu. Sampai kita datang kepada Tuhan dan kemudian itu sampai Tuhan datang dan kemudian salah tarik karena cuma mau tarik di ujung ini. Dan kemudian Tuhan membantu menguraikannya dan selesai masalah kita. Halo, gereja Tuhan, berapa banyak yang begitu saudara-saudara. Bukan cuma saudara, saya juga gembala tahu. Nanti masalah so besar sekali baru datang, pastor berdoakan kuah. Mau berdoakan kuah ini so ada laporan polisi. Kenapa kok sampai laporan polisi dah? Ini soalnya cuma begini, aduh DP cerita panjang sekali. Dalam hati kita coba kalau misalnya di tengah-tengah persoalan kamu so minta solusi dari awal. Kamu gak perlu mengalami kesulitan yang panjang ini. Tapi demikianlah hidup kita, seringkali kita berusaha melakukan sesuatu dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita. Sampai akhirnya Tuhan mendatangi kita dan menyatakan bahwa apa yang Anda baking itu justru mempersulit kehidupanmu. Dan itu yang terjadi kepada sahabat kita pagi ini yang bernama Musa. Dia telah berjuang dengan dirinya sendiri, menggembalakan kambing domba dan lain-lain sebagainya. Tetapi hidupnya tidak juga membaik. Sampai dia berjumpa dengan Tuhan.
Lalu kemudian Tuhan datang dan mengutus dia. Kalau saudara ingat minggu lalu, Musa dalam semak yang belukar yang tidak yang mengeluarkan api tapi tidak terbakar. Saudara mengerti artinya? Tuhan datang dan Tuhan bilang, Musa, Tuhan memanggil Musa, ayo kamu akan lakukan tugas ini dan aku akan menyertai engkau. Itu intinya, pergi, kamu akan kujadikan utusanku dan aku akan menyertai engkau. That's it. Gitu ya, untuk membebaskan bangsaku. Kalau berita itu datang kepada kita, pasti kita akan senang. Betul nggak? Karena Tuhan yang berbicara langsung maksudnya. Kita mau ragu apa? Saudara, kalau Tuhan datang dan berbicara kepada kita, lalu panggil gitu ya, Merlin, kamu akan pergi ke sini dan aku akan menyertai kamu. Apa yang akan membuat Merlin khawatir lagi? Ada kata Tuhan, ada perjanjian Tuhan yang diucapkan bahwa aku menyertai kamu. Kalau Tuhan sudah datang melalui cara yang ajaib untuk berbicara seperti itu, gitu ya. Tetapi Musa nggak begitu, saudara-saudara. Musa menemukan alasan-alasan, sama-sama bilang alasan. Ini alasan-alasan yang membuat Musa dikategorikan sebagai kuda atau bagal. Sampai Tuhan mesti bicaranya ulang-ulang. Dan ini Musa mewakili banyak orang yang memproduksi banyak alasan dalam hidupnya. Alasan yang pertama adalah gini, Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Alasan yang pertama adalah gini, dia bilang gini, aku tidak memiliki semua jawabannya Tuhan. Kemungkinan besar Musa punya pikiran, kalau saya akan melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Tapi kalau mereka bertanya, saya gak punya semua jawabannya. Saya gak tahu banyak hal Tuhan. Dulu saya pangeran Mesir, tapi sekarang pengetahuan saya terbatas karena saya adalah gembala kambing domba. Saya lihat, alasan orang untuk menghindari panggilan Tuhan adalah dia merasa kurang. Dia gak bisa melakukan itu. Nanti saya melayani, nanti pastor setelah saya pelayanan lalu pastor bilang begini, pastor gak suka, ya lebih baik gak usah melayani daripada mengecewakan. Satu kali saya merekomendasikan seorang teman gitu ya, seorang teman untuk bekerja di sebuah perusahaan. Kebetulan bosnya kenal baik dengan saya. Dan teman ini memang minta tolong, cari akan kok kerja, kira-kira gitu. Karena suka kerja di bidang apa? Oh, kerja di bidang ini. Jadi saya bilang, saya kebetulan kenal dengan direkturnya, bosnya itu ya. Kalau saya rekomendasikan kemungkinan besar dia akan percaya kepada saya. Karena saya tahu kamu juga hebat gitu kan. Sudah saudara-saudara, saya telepon sama direkturnya. Saya promosikan dan lain sebagainya. Giliran direktur itu telepon sama saya, kapan orangnya datang? Saya bilang, oh mungkin bulan depan gitu ya. Atau saya bilang, sudah ditanya loh sama direkturnya. Terus mana lamarannya, kenapa kamu gak masukkan? Ini sudah direkturnya yang tanya. Dia bilang, aduh, aku khawatir nanti di sana aku kerja terus nggak bagus, terus nama kamu rusak. Coba bayangkan saudara-saudara. Maksud saya kalau memang maksudnya kalau nggak niat jangan minta tolong dan dari awal. Banyak orang, dia bahkan belum mencoba pekerjaan itu, dia sudah punya pikiran negatif bahwa dia nggak bisa ini, dia nggak bisa itu, dia nggak bisa ini, dia nggak bisa itu. Saudara-saudara, memang kita banyak yang tidak bisa, tapi kalau kita dapat kesempatan, kita dapat peluang, bukankah kita harus menghargainya? Tuhan bilang kepada Musa, bukan itu kok nganepe urusan. Nganepe tugas adalah pergi dan aku menyertai kamu. Katakan amin. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, I am that I am. Sebuah pernyataan yang penuh hormat dan intim, di mana Tuhan memperkenalkan dirinya. Bilang saja, aku adalah aku. That's it, selesai.
Yang kedua saudara-saudara, ini mulai Kejadian pasal 4 itu minggu lalu. Pasal 4 saudara-saudara. Lalu sahut Musa, alasan yang kedua. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ini alasan yang memang dibuat-buat sama Musa. Kan sebelumnya sudah ada pembicaraan. Apa pembicaraannya? Aku mengutus engkau, aku menyertai engkau. Keren gak saudara-saudara? Lalu Musa kasih alasan apa? Nanti mereka tidak percaya kepadaku. Mereka tidak akan mendengarkan perkataanku. Saudara, kalau saudara setuju dengan pernyataannya Musa, berarti saudara sama model dengan Musa. Tuhan sudah janji, Tuhan membantu, Tuhan memberikan pertolongan. Tetapi saudara yang ragu. Karena saudara ragu, saudara tanyakan lagi saudara-saudara. Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Artinya gini kan, Tuhan tidak akan membiarkan Musa sendirian. Buat saya seharusnya itu sudah cukup. Tetapi Musa datang dan mereka bilang, Tuhan bilang, mereka akan mendengarkan engkau. Itu kalimatnya Tuhan. Mereka akan mendengarkan engkau. Musa bertanya begini, bagaimana jika mereka tidak percaya? Bagaimana jika mereka tidak mendengarkan? Jili, pergilah. Ini kita Tuhan ya. Mereka akan mendengarkan kamu. Tuhan yang berfirman. Lalu Jili datang begini, bagaimana kalau mereka tidak mendengarkan? Yang ngomong siapa saudara? Tuhan. Seperti di awal, Tuhan yang berbicara, tapi kita penuh dengan keraguan. Bayangkan kita mempertanyakan pernyataannya Tuhan. Selalu yang muncul di dalam pikiran kita sebelum bertindak ini persis Musa gini. Tuhan, bagaimana jika? Kita nggak peduli kepada janji Tuhan, yang kita pedulikan adalah kekhawatiran kita. Bagaimana jika ini terjadi? Bagaimana jika ini terjadi? Dan lain-lain sebagainya. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Perhatikan kata bagaimana jika. Bukankah kita selalu yang punya ini? Mau pelayanan? Oke. Kita siap pelayanan. Mar, tunggu. Bagaimana jika ini? Bagaimana jika ini? Kalau mau pelayanan di gereja, saudara-saudara, ada beberapa tahapan. Saudara akan masuk rekrutmen, selection, dan ada wawancara yang saudara akan mau ditanyakan. Nah, banyak di antara teman-teman ini ternyata yang sebenarnya sudah punya hati mau melayani, tapi sebelumnya belum berani melangkah untuk melayani karena mereka punya pertanyaan yang sama dengan Musa. Bagaimana jika? Bagaimana jika? Bagaimana jika itu adalah sesuatu yang belum terjadi? Halo? Dan mungkin tidak akan pernah terjadi. 99% katanya kekhawatiran manusia itu tidak pernah terjadi. Cuman terjadi di pikiran kita manusia, tapi tidak pernah terjadi di alam yang sesungguhnya. Tetapi kita banyak hidup di dalam bagaimana jika, bagaimana jika. Hari ini kita mau ke Bola Mongondo ya. Kita mau bantu perjalanan misi di sana. Kemudian orang akan datang, oh bagaimana kalau jika di perjalanan ada orang datang dan merampok engkau. Lalu kemudian yang satu datang lagi, bagaimana jika ternyata di sana banyak orang yang masih makan orang. Lalu kemudian bagaimana jika ternyata di sana terjadi banjir dan kamu gak bisa pulang. Saudara, kita bisa menciptakan banyak bagaimana jika. Sama seperti dengan Musa, Tuhan sudah berkata pergi, mereka akan mendengarkan kamu karena aku menyertai engkau. Mar, kalau orang begini, kalau begini sananya begini. Halo, apa yang terjadi dalam hidupmu sehingga engkau mengabaikan janji Tuhan, panggilan Tuhan, dan rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu? Untung Tuhan tidak menyerah kepada Musa pakai alasan. Salah satu yang selalu saudara saya bilang kepada teman-teman, orang kalau punya, kalau mau gitu ya, pasti ada jalan. Betul nggak? Pasti ada jalan. Karena kalau suka sama seseorang, kamu bisa memikirkan caranya bagaimana. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu bisa benar-benar mengasihi Tuhan. Saudara pasti punya cara untuk
Cari cara untuk menyatakan kasihmu kepada Tuhan. Betul nggak? Tapi kalau saudara sudah mulai dengan alasan, saya bilang orang kalau sudah mulai dengan alasan, goodbye my love, pasti tidak ada jalan. Dan begini, saya so simpulkan kok ini saudara-saudara. Orang kalau terlalu banyak alasan, DP inti dia nih mau. Betul nggak? Jadi tidak usah paksa. Jadi kalau tanya seorang anak mau begini, tidak bisa begini, soalnya kok begini, oke tidak usah, tidak jadi. That's it, selesai. Betul atau betul saudara-saudara? Kalau belum apa-apa sebanyak alasan, itu berarti kan dia sebenarnya nggak mau. Kalau orangnya mau, dia akan cari cara. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Katakan amin. Dan banyak di antara kita yang masih hidup di atas banyak alasan untuk berbuat lebih lagi bagi Tuhan. Musa bukan jahat-jahat banget loh saudara-saudara. Dia suami yang baik, dia menggembalakan kambing. Dia nggak ada melakukan sesuatu, hidupnya normal-normal seperti kita. Tapi ketika Tuhan menantang dia untuk sebuah pelayanan yang lebih besar, dia mulai muncul alasannya. Karena apa? Karena masa lalunya yang gak selesai. Saya berharap saudara-saudara supaya kita belajar dari peristiwa Musa ini. Tolong kalau kita sudah deal with God, kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan atau kita merasa Tuhan memanggil kita untuk suatu pekerjaan, enggak usah terlalu banyak cincong saudara-saudara. Jadi domba lah, jangan jadi bagal. Sampai Tuhan perlu, bayangkan saudara mau suruh Tuhan mau putar tali untuk tangkap saudara. Supaya bukan saudara mendekat kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa mendekat kepada saudara. Ayat Mazmur bilang, enak benar kita ya. Tapi buat Tuhan gak masalah sebenarnya. Asal saudara tahu bahwa buat Tuhan tidak masalah saudara domba atau bagal. Kalau Tuhan punya rencana, Tuhan tidak akan berhenti hanya karena engkau keras kepala dan tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa saya gak dengar amin? Katakan amin. Jadi saudara-saudara, kalau saudara tahu bahwa Tuhan sedang meminta saudara, memanggil saudara untuk sebuah pekerjaan, pelayanan dan lain-lain sebagainya, jangan terlalu banyak alasan. Lakukan saja. Bilang sama temannya, lakukan saja. Tuhan yang akan menolong kita. Amin. Keluaran 4 ayat 2-4. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Tongkat. Ketika Musa kasih alasan, nanti kalau mereka gak percaya gimana? Tuhan gak membahas alasannya. Tuhan cuma bilang apa? Apa yang ada di tanganmu. Krisi, you got the picture? Saudara pernah lihat tongkat? Nah, saya khawatir gini saudara-saudara, kita nih punya gambaran tentang Musa tuh banyak dipengaruhi oleh film Hollywood ya. The Ten Commandments. Pernah lihat Musa berewo gitu ya. Tongkatnya gimana kalau dibilang tongkat Musa? Di film itu gambarnya begini gitu ya, kayak tongkat gembala. Tapi sesungguhnya saudara, tongkat yang sesungguhnya gak begitu tongkat di film saudara-saudara. Tongkat di Israel tuh kayak begini. Saudara perhatikan ya. Ini kalau saudara searching Israelite staff. Tongkat orang Israel. Jadi orang Israel rata-rata apalagi dia gembala kambing domba, dia masih punya tongkat. Dan tongkatnya gak model begini gitu ya. Seperti ada di film-film. Tongkatnya seperti ini, puji Tuhan karena dia gede. Lalu saudara lihat gitu ya. Di tongkat ini ada lukisan-lukisan. Oke, lihat ya. Nah, apa arti dari nyutrum nih? Di lukisan-lukisan ini itu adalah gini. Kalau saudara mengalami peristiwa khusus misalnya umur 5 tahun, digigit anjing gitu ya. Saudara gambar anjing kecil, saudara atau saudara lagi kesakitan gitu. Jadi setiap simbol di sini itu melukiskan sebuah kejadian-kejadian di dalam kehidupanmu. Oke? Jadi misalnya ini baku dapat dengan pacar pertama, saudara gambar love, putus langsung love break. Gitu.
Lalu ketemu pacar lagi, cintanya lebih besar, kira-kira lebih gitu. Kawin dan lain sebagainya. Saudara, jadi tongkat orang Israel itu bentuknya seperti ini. Tongkat orang Israel itu adalah tongkat yang di dalamnya memuat seluruh kehidupanmu. Sejarah-sejarah penting tentang hidupmu dicatat dalam tongkat Israel. Dan yang dibawa oleh Musa, saudara-saudara, tongkat yang lebih mirip seperti ini karena dia orang Israel. Itu ya. Jadi bukan tuh disebut di film tongkat gembala yang ada di payung itu. Dan apa artinya waktu Tuhan bilang begini? Apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkan itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Oke? Saudara lihat, apa yang dimaksud dengan ketika Tuhan bertanya apa yang di tanganmu? Tuhan tidak sedang mulia, oh tongkat kau mau bikin mujizat. Enggak, saudara. Yang Tuhan lihat gini, kehidupanmu. Tongkat Musa adalah perwakilan dari seluruh kehidupan Musa. Jadi ketika Tuhan minta Musa lakukan sesuatu, lepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, itu Tuhan sedang meminta seluruh kehidupan Musa untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan bilang lempar jadi ular. Tuhan sedang berkata kepada Musa seperti ini, hei, izinkan aku melakukan apapun atas kehidupanmu. Dan kamu akan lihat ujungnya seperti apa tongkat itu. Sudah tahu di pasal yang sama, pasal 4, saya lupa kalau nggak salah ayat 20. Tongkat itu bukan lagi disebut sebagai tongkat Musa, tapi itu disebut sebagai tongkat Allah. Karena itu sudah dipakai oleh Allah. Katakan amin. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah seluruh hidupmu sudah engkau persembahkan kepada Tuhan? Atau engkau masih mencoba mempersembahkan kepada Tuhan hanya bagian-bagian yang bagus? Hanya yang indah-indah saja yang buat Tuhan, yang gak indah buat saya saja. Itu modelnya Musa, saudara. Gak bisa ngomong, nanti kalau mereka begini hidup saya gak layak. Ada yang lain yang layak. Yang saya persembahkan kepada Tuhan hanya yang bagus-bagus saja. Tuhan bilang jangan pikir begitu Musa. Seluruh hidupmu enteru depen gak bagus pun, kalau di tangan kita itu bisa jadi bagus. Katakan amin. Kalau kita mau dedikasikan hidup kita kepada Tuhan, please dedikasikan a whole your life, seluruh kehidupanmu. Jangan parsial, hanya bagian ini saja ya Tuhan, hanya bagian ini saja ya Tuhan, hanya bagian ini saja. Enggak, Tuhan mau seluruh kehidupan kita diserahkan kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan seutuhnya, sebulat-bulatnya. Orang tomohon bilang seenterunya. Katakan amin. Termasuk you punya cacat-cacat, termasuk you punya marah-marah, termasuk you punya cengeng, termasuk you punya tukang maraju juga, termasuk you punya kecerobohan. Serahkan sama Tuhan dan izinkan Tuhan beracara. Katakan amin. Sampai hari ini, sampai pasal 4, saudara belum melihat kebesaran Musa. Yang saudara lihat Musa adalah seorang yang mau lari dari panggilan. Betul gak saudara-saudara? Kita sih sudah tahu Musa pada akhirnya kan gini-gini pastor. Tapi hari ini saudara, Musa tidak dalam posisi itu. Musa gak melihat dirinya sebagai pemimpin besar seperti di film Ten Commandments yang berewok, rambut putih dan berwibawa. Gak ada saudara-saudara. Karena selanjutnya di Keluaran 4 ayat 13 dia bilang gini, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, gak cukup 2 alasan saudara-saudara. Dia bikin alasan yang ketiga. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-hambamu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Musa, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan.
Wah, saudara-saudara, kalau saudara dapat firman seperti ini, berapa banyak orang yang tahu bahwa dulu kalau saya bercerita di sekolah minggu belum khotbah, saudara-saudara, lutut kanan akan memanggil lutut kiri untuk totofore bersama-sama. Dan zaman itu belum ada mimbar sebagus ini, saudara-saudara. Di sekolah Alkitab kami cuma mimbar kayu yang dia punya bawahnya tidak stabil. Jadi kalau saudara totofore, kalau saudara pegang, saudara begini, itu mimbar pun akan ikut totofore. Ya seperti itu, saudara. Tidak dikiru komang. Dan saudara sebagai pembicara, sebagai pengkhotbah, dengar, dulu bicara di depan 2-3 orang, itu totoforenya, jadi gini, pegang begini totofore, mau berusaha tenangkan, pegang di tangan satu. Apa yang jadi saudara? Lebih totofore, kok sekarang saudara yang kaki totofore, saudara-saudara. Gak percaya kan kalau saya dulu kayak gitu. Pastor, satu kali saya bilang, pastor ini cuma bicara di muka, kok gak jatako? Kurang sekarang karena setiap minggu. Dulu masih umur 17-16 tahun, jujur saja masih saya punya anak-anak lebih fasih dan lebih percaya diri untuk bicara di depan. Pernah sampai mau menangis, saudara-saudara, sampai menangis di mimbar. Gak ada hujan, gak ada angin, cuma saking gugupnya itu. Suaranya dari pertama sampai terakhir seperti mau menangis, tak menangis. Sudah bayangkan itu berkhotbah pada waktu itu. Semua kita, saudara-saudara, kalau mau disuruh bicara di depan umum, kita punya problem yang sama. Boleh mendadak, boleh yuk pimpin depan umum. Tunggu mau pi WC dulu dan sonak balik-balik. Ada beberapa orang, pokoknya kita mau datang ke gereja. Cuma satu, jangan suruh kita berdoa. Halo? Kan masih ada sampai hari ini juga. Leader lagi. Pokoknya yang lain. Cuma Bapak mantu yang boleh suruh berdoa. Sudah mengerti maksudnya? Kita semuanya rata-rata nggak fasih. Sama seperti Musa. Tapi itu tidak boleh menjadi halangan kita untuk melayani Tuhan. Saudara, perintah Tuhan kepada kita begini, saudara-saudara. Memang perlu keberanian untuk bicara gini. Go, preach the gospel. Jadi itu memang perlu mulut, saudara-saudara. Dan Tuhan, apakah Tuhan tidak tahu bahwa kita semua ini kalau disuruh bicara depan umur akan totofore? Tuhan tahu. Jangankan Pastor Melan, saudara-saudara, saya kasih tahu di Alkitab juga, saudara-saudara. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Saudara lihat, kalau Korintus sudah tahu siapa yang bicara, bilang begini. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Kalau lihat bahas ini, so terjemahan Indonesia Baru, saudara-saudara. Sebenarnya terjemahan bahasa Manado begini. Aku juga telah datang kepadamu dalam keadaan lemah dan sangat takut dan totofore. Itu yang ngomong Rasul Paulus. Pembicara terbesar di zaman perjanjian baru. Naik turun sinagog, saudara-saudara. Memberitakan, toh dia mengaku bahwa dia juga takut dan totofore. Tapi saudara lihat ayat 4 dan 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Katakan amin. Saudara, Tuhan membutuhkan engkau. Kalau ada waktunya saudara diminta sharing, diminta untuk berbicara, jangan lari, saudara-saudara. Kesempatan untuk preach the gospel. Satu saat saudara akan, anak-anak saudara akan bertanya kepada saudara. Dan saudara mungkin bukan pembicara yang fasih, tetapi percayalah kalau engkau mengandalkan hikmat Tuhan seperti Musa, begini akan terjadi. Tuhan akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kau katakan. Berapa banyak di antaramu engkau gitu ya, yang sebenarnya nggak pintar berkata-kata. Tapi ketika anak saudara datang dan bertanya, Mam, ini apa artinya? Lalu saudara berdoa, Tuhan, kau mau bilang apa? Supaya anak ini mengerti.
Lalu keluar kata-kata hikmat yang saudara tidak persiapkan sebelumnya, tapi itu bisa keluar dari mulut saudara dan anak saudara merasa cukup. Begitulah cara Tuhan mengajarkan kita. Katakan amin. Dan itu Tuhan beri kepastian kepada Musa. Musa, nggak usah pikir. Aku yang akan mengurapi lidahmu dan aku yang akan mengajarkan kamu berkata-kata. Bukan main saudara di Musa ini. Jangan terlalu banyak alasan dengan Tuhan. Karena Tuhan keras juga. Torang keras, maar Tuhan lebih keras. Kalau dia mau torang lakukan sesuatu, kehendaknya pasti terjadi. Katakan amin. Musa, saudara-saudara, selalu berpikir dia kedua terbaik. Dan ini sindrom banyak orang. Ini bukan dalam konteks merendahkan diri, gitu ya, rendah diri supaya nggak sombong. Tetapi sindrom yang nggak percaya diri, yang membuat percaya, yang selalu begini. Dia juga pastor. Pernah? Pastor lagi butuh orang ini Kang. Dia juga pastor. Kita kok nggak bisa? Padahal kita datanya, pastor datanya apa dia? Cuman dia langsung, dia juga yang lebih bagus. Itu saudara-saudara nggak bagus rupanya. Itu yang dilakukan oleh Musa. Soalnya itu, aku akan mengajarkan engkau, begitu kata Tuhan. Begini Musa, karena memang keras kepala, di situ ada Harun Tufasi. Apakah Tuhan mau memang Harun akan menjadi juru bicara? Harun tuh imam. Nah loh, Harun tuh banyak bikin masalah kemudian. Tuhan sebenarnya mau pakai Musa, cuma Musa tuh begini, Harun kan juga maju. Bro, tolonglah adikmu ini. Maju, selamatkan aku. Jadi kita selalu punya pikiran, dia aja dulu. Nanti kalau dia sebegini, nanti kita mau ikut ke belakang. Saudara, itu tidak benar. Saya bilang tidak benar. Jangan mau jadi terbaik kedua. Kalau Tuhan pilih saudara, lakukan saja bagian saudara. That's it. Waktu saya tinggal 1 menit dan saya masih punya cerita yang bagus, saudara-saudara. Terakhir saudara-saudara, dalam pembacaan pasal 4, saudara boleh baca di rumah gitu ya. Pasal 4 ayat 24-25 saja. Maka engkau harus berkata, jadi gini, Tuhan, Musa kemudian akhirnya pergi. Jadi setelah alasan-alasan akhirnya Musa bilang, oke lah aku berangkat. Puji Tuhan. Dan dia pamitan kepada mertuanya Yitro. Sesudah dia pamitan kepada mertuanya, perjalanan mereka ke Mesir, waktu lagi berkemah saudara-saudara, ayat 23, 24, 25 saya baca gini, sebab aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Saya harus menjelaskan, minta waktu 5 menit lagi. Karena kalau saudara gak mengerti bagian ini, saudara akan, Tuhan bagaimana ini? Saudara perhatikan itu ya, Tuhan bertemu Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Itu di Alkitab kita. Keluaran 4 ayat 24. Saudara bisa bayangkan di sebelumnya Tuhan memaksa Musa memperlakukan, karena memang Musa ini agak bagal-bagal begitu saudara-saudara. Mesti ditarik sama Tuhan, mesti dipaksa-paksa sama Tuhan. Akhirnya dia oke sama Tuhan. Tapi begitu dia oke, dia bawa seluruh keluarganya keluar dari Midian menuju ke Mesir. Tiba-tiba di perjalanan saudara lihat ya, Tuhan berikhtiar untuk membunuhnya. Bingung gak saudara? Saya aja yang baca bingung. Apa maksudnya ini Tuhan pakai kong? Tuhan berikhtiar, artinya ada niat membunuhnya. Setelah saya baca terjemahan dan tafsiran saudara-saudara, ternyata di perjalanan itu yang dimaksud dengan Tuhan membunuhnya, Tuhan mengizinkan dia mengalami sakit yang hampir mati. Ada di antara kita yang pernah sakit hampir mati? Cek, jangan-jangan itu kode supaya saudara lakukan, saudara punya panggilan. Katakan amin.
nggak batudu sih barasa sendiri. Karena kita nih tahu mana yang so hampir mati dan mana yang nggak pernah hampir mati. Jadi Tuhan bikin Musa seperti hampir mati karena apa? Tuhan yang panggil dia, masa Tuhan kasih Saki hampir mati? Karena ini saudara-saudara, ini penting sekali. Lalu Zipora mengambil pisau batu, lalu dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkatanya, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Apa ini pengantin? Ini bukan film horor saudara-saudara ya. Tapi Zipora lagi bilang, Musa pasanganku so terlalu banyak darah pangana. Karena apa saudara-saudara? Karena Musa sebagai orang Yahudi tidak menyunat anaknya si Gersom. Dia punya anak namanya Gersom dan Eleazar. Sebagai Yahudi Tuhan memerintahkan untuk mereka harus disunat. Jadi gini saudara-saudara, Tuhan mau pakai Musa untuk misi yang besar. Tapi Tuhan tahu bahwa ada hal yang harus diperbaiki dalam hidup Musa. Dan Tuhan bilang, hei saya selesai dulu itu. Saya kelar dulu urusan itu, baru kamu menyelesaikan panggilanmu dengan baik. Supaya ketika engkau memulai hidup yang baru, nyanda ada lagi bagian yang kurang. Itu maksud Tuhan. Tuhan ada kasih kesempatan dia Saki supaya dia sadar bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam hidupnya. Ada model sakit-sakit tertentu yang saudara alami, yang memang diizinkan oleh Tuhan supaya engkau sadar bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam hidupmu. Tidak semua sakit, tapi engkau yang mengalami, yang mengetahui persis apa itu. Dalam sebuah sesi konseling saudara-saudara, bukan konseling, seminar keluarga waktu itu. Saya lupa so agak lama, tapi kejadiannya di daerah Jawa waktu itu. Nah, sesudah seminar, training, lalu datang seorang wanita. Dia bilang begini, Kak, dia gak panggil pastor, dia panggil Kak. Kiapa kita Kang? Kita mudah dengar nasihat dari semua tapi teman, kecuali tapi suami. Kaget kita, ada begitu ya. Jadi dia apakah ada yang salah, itu dia pertanyaan. Dia bisa mendengar nasihat dari banyak orang kecuali dari DP suami. Kita oke apa begitu? Nggak tahu, kita jarasa kuat tapi suami penasehat katanya seperti kecaman buat dia, kecaman begitu. Jadi pokoknya apa saja yang DP suami sarankan selalu dia memberontak. Sebenarnya dia nggak terima. Tapi kalau teman-temannya yang kasih saran, walaupun sarannya sama, dia sama sih mungkin dengan saran dari suaminya, tapi dia akan lebih mudah mendengar dari teman-temannya. Ada orang kena sindrom kayak begitu. Kalau pasangan yang tegur nggak percaya, nanti pastor yang tegur atau orang lain yang tegur walaupun kalimatnya sama baru sudah percaya gitu. Nah saudara-saudara, dari pelajaran ini kita tahu bersama-sama bahwa saran dari istri itu bisa menyelamatkan suami. Zipora tahu bahwa Musa ada dalam bahaya, dan yang tahu kelemahan Musa tuh cuma Zipora. Yang tahu bahwa anaknya tidak disunat tuh Zipora. Orang lain nggak tahu siapa yang mau nasihati Musa, sedangkan Tuhan dia menyawakan, dikasihkan alasan. Tapi Zipora menempatkan diri pada saat yang tepat. Dia kasih ingat, hei ngana sudah terlalu banyak darah ngana, so making salah ngana apa Tuhan. Itu sebabnya dia sunat anaknya sendiri dan kemudian kulitnya dia kasih, kenapa ini terompe kesalahan, perbaiki. Saudara, orang yang paling tepat untuk menasihati suami adalah istri, katakan amin. Yang paling tepat menasihati istri pun adalah suami. Yang tahu kekurangan kita sampai sedalam-dalamnya kan gak mungkin tetangga kita, tapi pasangan hidup kita. Kalau ada istri yang sedang menasihati suami, jangan berpikir bahwa istri sedang mencoba mengendalikan suami, karena dia tahu mungkin hanya dia yang tahu kekurangan itu. Bukan bermaksud untuk menghancurkan, bukan untuk menghancurkan martabat atau mengendalikan. Ini banyak orang yang berpikir kok suami nggak mau dengar sama istri, kenapa? Karena takut berpikir masuk dalam grup
Kenapa suami takut istri? Itu bukan soal suami takut istri. Itu soal istri yang tahu banyak tentang kehidupan suami. Betul para istri? Bantu saya bilang amin dong. Begitu juga dengan suami. Hai istri-istri, jangan sampai tetangga penasehat engkau dengar, suami penasehat engkau tidak dengar. Halo? Pengkhotbah yang munculnya setahun sekali, kalau dia bohong taslak, saudara dengar, amin, yes. Saudara pesuami yang bersuara di sebelah, saudara nggak dengar. Padahal yang dia sampaikan intinya sama. Halo? What's wrong with you? Kejadian 4 mengajarkan kita untuk menghargai pasangan kita. Amin. Musa sepanjang kepemimpinannya, dia dengan Zipora dan 2 anaknya. Salah satu pemimpin dengan keluarga yang baik. Dan saya bersyukur ada Zipora yang menopang dia dalam pelayanannya. Bukan hanya Zipora dan seluruh keluarganya termasuk Yitro. Keluarganya Musa, Harun, Miriam, itu cuma backing trosol Pak Musa. Tapi keluarganya Zipora, si Yitro mertuanya dan anaknya selalu support dia. Ya. Dan dia bisa jadi pemimpin besar. Masih ingat kemudian Yitro, Musa mau gilang anak kalau begitu. Berarti kan ada campur tangan dari nasihat Yitro kepada Musa. Kita berdoa datang kepada Tuhan. Supaya dari Keluaran pasal 4 ini, saudara menjadi orang-orang yang mengerti panggilan saudara. Bahwa saudara adalah orang yang dengar-dengaran. Katakan amin. Gak mau meraskan hati. Saudara akan melakukan apa yang kalau sekehendak Tuhan, Tuhan akan berusaha untuk itu terjadi. Daripada saudara mengeraskan hati, izinkan Tuhan untuk menyelesaikan semuanya. Amin.